Fellas, jumpa lagi di channel Pelancong Nekat ya. Sekarang ini gua mau review mobil yang super keren, namanya Toyota Highlander ya. Referensi travelmu. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi di Amerika juga Toyota itu salah satu merek yang nomor satu ya. Karena apa? Toyota itu sangat reliable dan harganya juga sangat kompetitif dibanding yang lainnya. Nah, kali ini gue mau membahas Toyota Highlander ya. Itu adalah mid-size SUV. Mau tahu kayak apa? Ayo kita cek ya. Nah, kita mulai dari bagian depannya ya. Ini grillnya ini warna hitam, corak, sangat garang sekali ya, model baru ini. Jadi beda dengan model sebelumnya, ini lebih agresif dengan lampu depan yang seperti mata elang ya. Jadi sangat keren sekali. Lalu di sini juga ada tambahan fog lamp. Jadi udah lengkap dengan fog lamp-nya. Oke, kita lanjut. Bannya ini menggunakan pelek ring 18 ya, dengan aluminium, pelek aluminium dari pabriknya dengan aksen silver dan sedikit abu-abu ya. Jadi granit, warnanya granit ini. Terus bannya juga agak medium profile, dan kembang-kembangnya itu cocok untuk harian ya. Jadi ini untuk daily use. Nah, ini sekarang kita lihat jeroannya ya, kayak apa ya. Nah, jadi mesinnya ini V6, itu bisa menghasilkan 295 horsepower dan 263 torsi ya. Dan untuk konsumsinya sendiri ini sekitar 19 kalau dalam kilometer ya. Kalau dalam mile per gallon ini dia bisa sampai 21 mile per gallon. Ya, untuk tangki bensinnya sendiri kisarannya sekitar 17,9 gallon untuk sekali ngisi full tank. Oke. Nah, di bagian buritanya ini pintu belakangnya ini bisa dibuka dengan cara otomatis ya, dengan power lift gate. Jadi tidak perlu capek ngangkat-ngangkat. Cukup tekan tombol di sini. Nah, ini dia akan membuka sendiri ya. Jadi kalau kita lagi bawa belanjaan, jadi kita langsung taruh aja di sini. Ya. Nah, selanjutnya juga untuk menutupnya kembali cukup tekan tombol ini ya. Misalkan kita mengangkat belanjaan kita kembali ke rumah ya, kita cukup tekan tombol ini. Nah, jadi dia akan nutup sendiri. Nah, space-nya ini lebih lebar dan lebih tinggi dari generasi sebelumnya ya. Jadi kita bisa memasukkan 2 koper besar di sini. Itu cukup ya. Dan ini adalah tempat untuk tools untuk mengganti ban. Jadi lengkap di sini ada dongkrak, simpan di sini. Nah, ini tempat untuk melepas skrupnya ban ya. Untuk ban serepnya sendiri itu menggunakan tipe yang kecil yang dia lokasinya ada di bawah kolong.
Nah, untuk mendapat ekstra bagasi, kita bisa melipat kursi belakangnya. Cukup ditarik. Jika mau lebih lagi, kita bisa tidurkan yang ini juga. Nah, jadi kita bisa mendapatkan extra space buat box besar atau barang-barang besar ya, seperti sepeda yang kecil misalnya. Sepeda anak-anak itu masih bisa, atau extra koper ya. Mungkin koper kita bisa muat sekitar 3 atau 4 ini di sini. Sangat luas sekali. Nah, sekarang gue tunjukin bagian dalamnya ya. Nah, spesialnya ini dia ada sunroof. Nih, sunroof cara bukanya tinggal kita buka dalamnya dulu. Nah, terus bisa kita buka gini. Ya. Nah, supaya dapat udara segar ya. Jadi kalau udara tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ini cocok pakai sunroof. Jadi AC kita matikan dan kita cuman dapat udara segar dari atas ini ya. Keren kan? Nah, sekarang nutupnya juga sama, kita tekan tombol yang satunya lagi, yaitu buat menutup ya. Nah, ini kalau kita cuman mau buka aja, kita juga bisa, jadi cuman naikin aja di belakangnya ya. Jadi tanpa membuka keseluruhan. Dan ini untuk menutupnya. Nah, gitu. Nah, ini kalau udah selesai, kita silau misalnya, kita bisa tutup aja ini dalamannya. Ini gue terangin dulu tombol yang ada di setir ya. Sebelah kanan ini adalah untuk adaptive cruise control. Jadi Toyota Highlander ini sudah support adaptive cruise control, dalam artian dia mempunyai radar untuk mendeteksi kendaraan dari depan ya. Jadi untuk mengaktifkannya tinggal tekan tombol ini lalu kita set kecepatannya ya. Dan tombol yang ini adalah untuk mengatur jarak dengan mobil di depan, bisa pendek atau panjang ya. Lalu untuk yang di sebelah kirinya ini adalah tombol untuk audio dan tombol untuk mengatur layar yang ada di depan driver ya. Ada panel kecil di sini dekat speedometer. Ini bisa kita atur panel yang kita inginkan ya. Bisa indikator untuk bensin, bisa juga untuk seatbelt status, dan bisa juga untuk opsi-opsi untuk driver assistance ya. Sekarang gue mau ngasih tahu feature yang advance di Toyota Highlander ini ya. Kesemuanya itu adalah tentang radar ya. Jadi ada 3 jenis ini. Ini gue terangin dulu. Yang pertama itu pre-collision system. Nah, itu artinya mobil ini bisa mendeteksi jika ada suatu benda, orang atau mobil yang mendekati di bagian belakang ya. Mobil ini akan memberikan alarm ke driver. Jadi driver lebih waspada lagi ya. Jadi untuk memperhatikan di bagian depan. Oke, yang kedua itu adalah blind spot monitor BSM. Ini adalah radar untuk bagian samping. Jadi kalau ada mobil yang berada di blind spot sebelah kiri atau kanan mobil kita, di mana kita tidak bisa mengetahuinya lewat cermin, maka mobil ini akan memberikan warning di bagian cermin ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah RCTA atau Rear Cross Traffic Alert itu. Gunanya ketika kita parkir dan kita akan mau keluar dari parkiran, nah mobil ini bisa mendeteksi kendaraan yang sedang atau akan melalui bagian belakang mobil kita ya. Jadi kita tidak langsung mundur, tapi ketika ada mobil kita akan waspada dan mobil ini akan memberikan alert. Jadi kita akan stop dulu dan membiarkan mobil yang akan lewat dulu, baru kita bisa mundur. Oke, jadi fiturnya ini untuk safety bagi semua orang. Sekarang gue mau kasih tahu cara menghubungkan iPhone ke Apple CarPlay ya. Jadi setelah kalian hubungkan kabelnya dengan iPhone, nanti akan muncul layar kecil di sini tulisannya Apple CarPlay, tinggal kalian tekan aja. Nah, ini langsung menghubungkan ke iPhone kita ya. Dan ini adalah contoh Google Map yang ada di iPhone. Nah, kalian juga bisa ganti ke aplikasi musik, misalkan kalian mau mendengarkan lagu dari iPhone kalian ya. Jadi ini sangat convenient sekali ya, fitur yang sangat memudahkan kita. Nah, tadi udah gue jelasin kan semua fitur-fitur dan kelengkapannya. Nah, ayo kita coba test drive sekarang ya. Nah, jangan lupa setiap lu masuk mobil ya, pastiin lu pasang seatbelt dulu ya, yang pertama kali. Nah, lalu setelahnya apa? Kita adjust kaca
samping kiri dan samping kanan serta tengah ya. Habis itu kita setel ketinggian kursi kita ya. Kalau kurang tinggi ya kita tinggikan atau kita turunkan ya. Harus senyamannya kita ya. Nah setelah itu baru kita boleh pencet tombol start. Ayo ikut. Satu lagi, jangan lupa berdoa sama yang di atas ya. Oke? Pastiin kalau lu mundur lu mesti nengok ke belakang ya. Lihat. Walaupun di sini ada kameranya ya, tapi itu adalah sesuatu yang sangat mandatori ya untuk melihat ke belakang waktu lu mundur. Jadi lu bisa pastiin ada orang atau mobil di belakang. Nah ini tenaga V6 nya itu kerasa banget ya Velas. Jadi mobil yang segede gini itu kerasa enteng dengan mesin dengan horsepower hampir 300 horsepower ya. Nah, walaupun mobil lo kenceng ya, pastiin utamakan keselamatan ya dan rambu-rambu lalu lintas. Patuhi speed limit, jangan ngebut. Jadilah pengendara yang baik ya. Karena SUV ini adalah all-wheel drive, maka ini ada display untuk menampilkan power yang distribusikan di tiap-tiap roda ya. Jadi kalau dari sini bisa kita lihat ini rasionya adalah 50-50 ya, alias 50% buat roda depan dan 50% buat roda belakang. Jadi imbang ya. Untuk drive mode-nya sendiri ada 3 option. Yang pertama adalah normal, yang kedua itu adalah economic, jadi bensinnya bisa lebih hemat. Yang ketiga itu adalah sport, yaitu bisa akselerasi dengan cepat, akan tetapi konsumsi bensin akan semakin besar. Untuk opsi all-wheel drive-nya bisa mode pasir dan lumpur, normal, atau bebatuan. Selain itu juga ada opsi buat salju dan downhill assist control ya. Dan terakhir, tombol hold yang membantu kita dalam keadaan stop and go. Yang ini adalah wireless charger, jadi cukup letakkan HP di situ, lalu kita aktifkan tombolnya on ya, dia akan mencharge secara wireless atau nirkabel ya. Nah kita lihat itu HP-nya langsung ngecas sendiri. Yang ini adalah fitur penghangat kursi, jadi kalau cuaca dingin kita bisa mengatur tingkat kehangatan yang kita inginkan sesuai dengan kondisi tubuh kita. Nah, Velas, Toyota Highlander ini dilengkapi dengan mesin 3500 cc dan V6 atau 6 silinder ya. Dan transmisi yang digunakan adalah 8 speed transmission atau transmisi 8 kecepatan ya. Jadi lebih smooth. Nah, sekarang kita akan coba di jalan tol ya. Untuk menguji kestabilannya, lalu kekedapan kabinnya, dan juga power dari mesinnya itu sendiri ya. So far itu tarikannya smooth dan cabinnya juga cukup senyap untuk kecepatan sekitar 100 km per jam ini. Sekarang
Gua mau coba aktifin feature Eco ya, Economic. Untuk feature ekonomiknya, akselerasinya memang agak sedikit tersendat ya, tapi masih kita rasakan sedikit power ya. Nah, sekarang kita coba yang sport mode. Tenaganya memang terasa beda sekali waktu kita shift ke sport mode. Oke, sekarang gua kembaliin ke normal. Suspensinya juga cukup lembut ya, Velas. Suara mesinnya juga terdengar halus, jadi tidak terlalu berisik ya. Sekarang kita akan putar balik ini. Kita coba lagi, sekali lagi, Eco dan Sport Mode. Toyota Highlander ini mempunyai 7-seater ya, jadi cocok untuk keluarga besar ya. Nah, ini mulai dari tol mau gua coba menggunakan Eco ya, Economic mode. Nah, ini kerasa waktu kita shift ke economy mode, ini pedalnya agak sedikit tersendat, pedal gasnya ini, jadi agak terasa berat. Walaupun ketika paksa untuk akselerasi, dia akan menambah powernya juga secara otomatis. Nah, sekarang kita coba aktifin sport mode-nya ya. Sport mode. Pedal gasnya sangat-sangat leluasa sekali, sangat enteng, jadi memberikan akselerasi yang spontan seperti mobil sport ya. Jadi SUV ini walaupun mid-size dan berbodi bongsor ya, tapi itu feel-nya kayak kita nyetir sedan.
Jadi tidak terlalu berat gitu ya, layaknya kita mengendarai SUV, tapi sangat enteng banget, seperti kita naik sedan. Nah, sekarang kita akan coba fungsi radarnya. Nah, kita ambil tengah aja. Nah, kita ambil fungsi kita shift dulu ke mode normal. Nah, lalu kita aktifkan radarnya ya. Ya, ini kita set di 5 mile per hour di bawah speed limit ya. Jadi cuma 65. Nah, ini radarnya ini bisa mendeteksi mobil berada di tengah-tengah jalur ya. Jadi dia tidak akan bisa melewati garis yang kanan atau kiri. Jadi dia akan tetap stay di tengah-tengah ya. Ini coba gue lepas setirnya sekarang. Nah, ini dia bisa mengontrol tetap di tengah-tengah ya. Mobil ini sangat balance sekali ya. Jadi ringan, balance, dan mesin serta transmisinya itu smooth alias lembut ya. Ini terus terang di luar ekspektasi gua, karena bayangan gua SUV itu mesinnya itu gahar, garang, dan pasti bawaannya itu agak-agak berat ya. Tapi ini ternyata enggak. Jadi nyetirnya itu kayak sedan. Semuanya itu smooth, akselerasi juga cepat. Apalagi kalau kita di mode sport ya, itu layaknya kita naik mobil sport. Nah, untuk mode normalnya sendiri pun, kalau mesinnya itu mendeteksi kita jalan tidak terlalu cepat, dia akan shift juga ke mode eco ya, untuk menghemat bensin tentunya. Dan waktu di tikungan itu juga tidak terlalu terasa body rollnya ya. Walaupun ini SUV yang mempunyai ground clearance yang tinggi, tapi body rollnya itu tidak terlalu kerasa. Berarti memang suspensinya ini benar-benar bagus. Ini gue mengaktifkan tombol hold. Nah, jadi fungsi tombol hold ini adalah ketika lampu merah, kita hanya menekan tombol rem sekali saja, habis itu bisa kita lepaskan. Jadi kaki kita bisa relax sambil kita menunggu lampu merah. Nah, nanti untuk mengaktifkannya, kita tinggal tekan tombol gasnya aja, otomatis brake-nya akan rilis sendiri ya. Nah, ini sekarang kaki gua udah gua angkat dari pedal rem, jadi gua nggak nginjek rem sekarang ini, walaupun gua berhenti di lampu merah ya. Ya, nanti pas hijau gue tinggal pencet pedal gas. Nah, ini juga auto engine off-nya tadi nyala, jadi begitu gue berhenti langsung mesinnya mati sendiri ya. Nah, sekarang hijau gue tinggal tekan pedal gas aja tuh, langsung ngacir ya. Itu gunanya tombol hold, Velas. Sangat memudahkan kita ketika di lampu merah ya,
atau keadaan di mana kita harus menekan pedal rem sekian lama ya, seperti macet yang stop and go gitu ya. Jadi dengan adanya tombol hold, kita tekan tombol brake sekali aja. Sesudah itu untuk majunya kita hanya tekan tombol gas. Di lampu merah lagi, gue tekan tombol rem, lalu gue lepas, dan mesin juga otomatis mati ya. Jadi auto engine off-nya itu nyala. Jadi pas gue tekan tombol brake, otomatis mesinnya mati ya, untuk menghemat bensin. Hijau, gue tekan tombol gas saja mengaktifkan kedua-duanya ya. Jadi merilis tombol hold atau rem dan juga mengaktifkan mesin kembali. Menurut gue ini feature yang harus ada ya, wajib ada di setiap mobil zaman sekarang ini, karena sangat convenient sekali buat kita. Selain itu juga bisa lebih memperpanjang umur rem dan juga lebih menghemat BBM. Nah, segitu aja Velas test drive kita untuk Toyota Highlander ya. Nah Velas, pecinta otomotif sekalian, itu tadi review dan test drive gua tentang Toyota Highlander. Gua sangat merekomendasiin kendaraan ini buat orang yang sudah berkeluarga ya, karena muat banyak dan bagasinya itu luas. Walaupun dengan harga premium sekitar 40-45 ribu US dollar ya, tapi kendaraan ini mempunyai fitur-fitur keselamatan yang tinggi dan fitur-fitur yang memudahkan kita dan memberi kita kenyamanan dalam berkendara. Satu lagi pesan gua, tidak ada yang lebih penting dari keselamatan diri lu sendiri dan keselamatan orang-orang yang lu cintai ya. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan ngebut dan utamakan selamat. Yang terakhir, jangan lupa subscribe, like, and share, dan kasih komen di bawah tentang mobil apa yang lu pengen gua review di episode berikutnya. Oke Velas, sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama Pelancong Nekat. Ya.